yang namanya kalsium yang dijual bebas di toko-toko pertanian ataupun di KPL ataupun nah saya tidak ingin, saya pribadi nggih, nah, Mas Hari atau nggak tahu, jadi artinya petani itu sebagai objek yang akhirnya ke ujung-ujungnya duit semua, dari mulai pupuk kimia, pestisida, kata tadi kayak Pak Setio itu tentang formulator dan lain sebagainya. Artinya dari awal kita mendirikan klinik PHT swadaya ini adalah memang tujuannya, nah Mas Pak Gitu ngerti kok mengirit mergerak mampu tubuh gayane seperti itu, padahal ilmunya luar biasa. Saking tawadhuke le ngendika ngoten niku Pak Setyo. Jadi mergerak tubuh Pak, padahal kalsium ilmunya luar biasa. Nah, banyak produk kalsium dan kadang rancu juga pengertiannya. Seperti dulu, zaman dulu itu saya taunya kalau kapur pertanian itu sama dengan kapur dolomit. Padahal encen sama berarti Mas? Sama-sama kapur. Sama-sama kapur, Yeah. betul Pak Dokter. Jadi yang namanya kalsium yang sekarang beredar di pasarnya itu kurang lebih ada banyak. Ini nanti yang saya ingat saja, yang artinya yang namanya kapur pertanian itu ternyata kan CO3 ya Mas Gito ya, itu kalsium karbonat ya. Kalsium karbonat, nganggo C pokal, kalah wong Jawa. Kalsium karbonat. Mas Rimba kalau saya salah tolong dikoreksi ya, karena beliau masih muda, encer, tadi kuliah meneh. Ya, atau CaCO3. Jadi kalsium karbonat ini juga yang disebut yang namanya kapur pertanian. Kenapa saya sampaikan? Karena itu tadi, artinya sekarang dengan suasana musim hujan, alhamdulillah rahmati Gusti Allah paring kathah Jawa, artinya itu berkaitan dengan lahan jenengan yang apa Mas ini pH-nya ya, kemudian dan pH. Nah, biasanya nanti di MT1 itu banyak hujan, kemudian di MT2 jenengan juga harus ngopeni lahan jenengan kaitannya dengan pH. Biasanya setelah di MT1 nanti di MT2 nya pH-nya biasanya berapa Mas, karena banyak itu ya, padahal hujan itu banyak mengandung nitrogen juga ya. Nah, terus kalsium karbonat atau yang disebut dengan kapur pertanian. Kemudian ada namanya kalsium magnesium. Atau CAMG lah kurang lebih ngomong untuk ahli kimia gitu. Nah, kalsium magnesium inilah yang kita kenal setiap hari dengan yang namanya kapur dolomit. Saya sampaikan ini sebenarnya nyampaikan Mas Hari, ini kan nanti kaitannya saya sampaikan karena ini hubungannya dengan penyakit fisiologis yang hubungannya dengan POPT, yang asam-asaman dan lain sebagainya begitu Pak Seto ya. Jadi untuk ini dari satu kalsium karbonat kemudian kalsium magnesium ini disebut kapur dolomit ya. Setiap tahun kemungkinan nanti harga kalsium ini tetap akan naik ya harganya ya. Jadi nanti Mas Gito kemarin sudah praktek ya, bikin sengirit murah meriah. Motor edit gayane. Padahal juragan semua Pak Setyo. Wah, hebat. Yang ketiga ada yang namanya kalsium oksida. Kalsium oksida ini bahasa kita sehari-hari ya kapur tohor atau kapur padam, kemudian kapur bangunan. Ini yang dibikin Mas Gito kemarin ini. Nah, ini lebih irit dibandingkan dengan misalnya kok sekilo 7.000 nggih kapur dolomit itu kita bisa bikin dengan yang lebih irit seperti dari kapur tohor ataupun kapur bangunan ataupun kapur padam. Ini kalsium oksida. Kemudian yang keempat adalah kalsium hidrosida. Kalsium hidroksida ini adalah campuran dari ini Pak, kapur padam atau tohor ini plus air. Berarti nak jenengan harus di plus air, berarti jadinya kalsium hidroksida. Jadi kapur tohor atau kapur bangunan ini itu kapur oksida, dengan di plus air ini sudah menjadi kalsium hidroksida. Nah, ini yang kelima adalah kalsium nitrat. Ini yang sedang ngetren kalsium nitrat ini.
Kalsium nitrat itu sudah dijual bebas di toko-toko pertanian karena sifatnya itu langsung terserap oleh tanaman. Karena nitrat nggih. Jadi sing cerita yang dulu saya bulan-bulan itu nggih, jadi istilahnya dari sirkulasi nitrogen atau perputaran nitrogen di alam bebas ini kemudian nanti diserap oleh bakteri-bakteri kayak Rhizobium, Acetobacter, kayak yang jenengan buat ke dulu itu dari PGPR dan lain sebagainya, itu kan mengandung bakteri-bakteri itu. Nah, itu membantu untuk memfiksasi ataupun mengikat nitrogen dari udara bebas, kemudian diikat dibawa ke bawah, kemudian diaplikasikan seperti yang Mas Parimin itu, dikasih nitrobakter yang mengandung bakteri Nitrosomonas, ada Nitrosococcus juga di situ. Makanya kita kasihkan aplikasikan nitrobakter itu untuk menambah bakteri-bakteri yang di dalam tanah yang sekarang ini kan mungkin berkurang ya karena pemakaian bahan-bahan kimia yang berlebihan. Nah, setelah itu nanti dari Rhizobium diikat, kemudian diteruskan diolah dari ini itu menjadi nitratnya itu oleh nitrobakter sama nitrosomonas itu. Jadinya nitrat. Nah, nitrat ini nanti diserap oleh tanaman, kemudian dikeluarkan lagi menjadi nitrogen di alam bebas lagi, seperti itu. Nah, nitrat ini sudah tersedia dan ini bisa langsung diaplikasikan, Pak. Jadi ini sifatnya adalah untuk nutrisi tanaman. Begitu jenengan coske, itu nanti akan langsung diserap oleh tanaman, dimakan oleh tanaman, seperti itu. Lain dengan waktu kita memupuk kimia misalnya positif rongkolan urea ataupun ponska misalnya, itu tidak langsung kayak kalau nyemili kacang bawang po, kacang atup po masih gedang goreng jenengan, itu enggak. Tapi itu nanti akan diolah itu tadi oleh bakteri-bakteri itu kemudian menjadi nitrat, seperti itu. Jadi kita memberikan pupuk urea ataupun ponska di lahan itu tidak langsung dimakan oleh tanaman, perongkol-perongkol itu dimakan oleh akar, tidak. Itu nanti diolah dulu menjadi nitrat misalnya. Yang keenam adalah kalsium klorida. Nah, klorida, tulisannya apa sih? Klorida. Terus klorida lah. Terus kalau bilang klorida banget. Nah, kalsium klorida ini tidak boleh untuk diaplikasikan ke dua tanaman, tomat dan cabai. Karena apa? Karena mengandung klor ini tadi. Ini klor. Yang ketujuh adalah kalsium. Nah, apa nih garu aku ini kok dikonyong diseneni. Nah, ini yang kalsium sulfat. Kalsium sulfat ini juga bisa untuk ngirit kita, Pak, di lapangan. Jadi nanti kita ada yang ngirit itu dari ini guys, kita tandai sama yang ini, yang sehari-hari, artinya bisa mengurangi biaya kita. Yang untuk kapur dolomit ataupun kapur pertanian nanti bisa kita bikin dari kapur bangunan atau kapur tohor sama kalsium sulfat ini. Kalsium sulfat ini sama dengan ini adalah gipsum. Jadi memang apa ya, itu kan sifatnya babatan mineral gitu. Yang gipsum kemudian belerang sulfat yang kemarin kita bikin JS itu ya, jadam sulfur itu kan juga sifatnya adalah mineral. Batuan mineral. Nah, ini gipsum bisa. Kemudian, tapi kalau yang ini tidak bisa menaikkan pH, Pak. Khusus ini tidak bisa menaikkan pH. Jadi kalau misalnya kita mau bikin ini, istilahnya tidak bisa untuk menaikkan pH. Kemudian ada kalsium humat. Nah, ini biasanya yang kandungannya adalah bahasanya asam humat itu, Mas, gitu. Biasanya gue pembedah tanah ini. Yang aspirasi biji oleh telur 5 itu songo. Ada kalsium fosfat juga. Ya, ini biasanya yang dijual-jual di toko-toko itu ini. Antara pilihan kalsium sulfat, kalsium humat, kalsium fosfat. Biasanya udah packingan guys, sama ini kalsium nitrat. Klorida juga. Jadi tujuannya apa saya sampaikan, tadi jenengan nanti misalnya kok beli yang seperti ini biar lebih tahu. Artinya manfaatnya seperti itu dan lain sebagainya. Ini biasanya untuk pupuk dasaran. Untuk tambahan dasaran ini. Yang terakhir yang saya tahu nanti bisa ditambahin misalnya ada lebih dari 10 yang namanya kalsium silika. Nah, ini. Silika. Kalsium silika ini dari kemarin sudah diskusi dengan Mas Gito, ini adalah semen putih. Nah, tapi tidak setelah semen putih itu kita taburkan, tetap ada prosesnya. Biasanya kita diamkan dalam satu drum itu 100 atau 200 liter air,
Kemudian